Imam Ghazali adalah seorang akademisi serta ahli tasawuf yang telah melahirkan karya-karya fenomenal. Salah satu karya terkenal dari Imam Ghazali berjudul Ihya Ulumuddin, Kebangkitan Ilmu Pengetahuan Agama. Semasa muda, Al-Ghazali merupakan seorang pemuda yang haus akan ilmu pengetahuan. Ia pandai dalam ilmu tafsir Al-Quran, hadis, ilmu kalam, dan filsafat. Beberapa sejarawan muslim menganggapnya sebagai seorang mujadid, yakni seorang pembaru iman yang muncul sekali setiap abad untuk memulihkan iman umat Islam. Masa kecil Al-Ghazali lahir di Tus, Iran, pada 450H atau 1058 dengan nama asli Abu Hamid Muhammad bin Ahmad at-Tus. Sejak kecil, ia sudah menjadi anak yatim karena ditinggal ayahnya. Namun, sebelum meninggal, ayahnya menitipkannya ke salah satu sahabatnya untuk mengurus pendidikannya. Al-Ghazali pun cukup beruntung karena berada di wilayah yang ditinggali para penyair, penulis, dan ahli agama Islam. Pendidikan Al-Ghazali mendapatkan pendidikan dasar di tanah kelahirannya, di kota Tus. Ia belajar ilmu agama bersama seorang guru bernama Ahmad bin Muhammad Raskafi. Al-Ghazali kecil telah pandai berbahasa Arab dan Parsi. Ia kemudian belajar mengenai ilmu usuluddin, ilmu mantik, usul fikih, filsafat, dan mazhab-mazhab besar Islam. Selepas itu, ia melanjutkan pendidikan di bidang ilmu fikih di Jarajan. Berkat kegigihannya dalam belajar, pada 484H atau 1092, Al-Ghazali diangkat menjadi rektor Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Tasawuf Imam Al-Ghazali, sebagai ahli dalam bidang tasawuf, yang kemudian dijuluki sebagai Bapak Tasawuf Modern, Imam Al-Ghazali memiliki beberapa inti ajaran, sebagai berikut. 1. At-Tariq. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa seorang muslim yang ingin mendapatkan jalan tasawuf harus melalui 5 jenjang, yakni taubat, sabar, kefakiran, zuhud, dan tawakal. 2. Makrifat. Setelah 5 tingkatan At-Tariq, Imam Al-Ghazali menganjurkan untuk memahami makrifat atau memahami pengetahuan terkait ketuhanan tanpa keraguan sedikit pun. Imam Al-Ghazali menekankan setiap umat Islam mengetahui pengetahuan tentang Allah SWT tanpa meragukannya. Ia juga berpendapat bahwa untuk mencapai pemahaman terkait Allah SWT, setiap umat Islam harusnya memiliki hati yang bersih atau suci. Imam Al-Ghazali menekankan setiap umat Islam mengetahui pengetahuan tentang Allah tanpa meragukannya. Ia juga berpendapat bahwa untuk mencapai pemahaman terkait Allah, setiap umat Islam harusnya memiliki hati yang bersih atau suci. Tingkatan manusia, dalam ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali, terdapat 3 tingkatan dalam manusia, yakni orang awam, memiliki pemikiran sederhana, kaum pilihan, atau golongan awas, berpikir tajam dan mendalam, dan kaum ahli debat. Akhir hayat Imam Al-Ghazali merupakan seorang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan sehingga ia rela meninggalkan kehidupan duniawinya. Selama hidupnya, ia suka mengembara untuk mencari ilmu. Pada masa senjanya, Imam Al-Ghazali pulang ke Tus dan mendirikan sekolah di samping rumahnya. Al-Ghazali menikmati hari tuanya dengan membaca Al-Quran, berkumpul dengan ahli ibadah, dan mengajar para penuntut ilmu. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada tahun 1111 ketika berusia 58 tahun. Karya Imam Al-Ghazali yang menjadi ilmuwan dan ahli tasawuf memiliki beberapa karya dalam bentuk kitab. Berikut adalah beberapa karya Imam Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin Al-Munqidh min Al-Dalal Minhaj Al-Abidin Al-Munqidh min Al-Dalal Al-Maqsad Al-Asnaf fi Sarah Asma Allahu Al-Husna Faisal Al-Tafrika Bain Al-Islam wal Zandaka Makasid Al-Falasifa Tahafut Al-Falasifa Al-Kistas Al-Mustaqim. Itulah biografi singkat dari ulama besar tasawuf modern Imam Al-Ghazali. Jika kalian suka video ini jangan lupa subscribe, like dan komen serta nyalakan loncengnya agar kalian bisa tahu update terbaru dari saya.